Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang analisis dan perancangan sistem informasi pengelolaan stok dan pemasok bahan kosmetik pada toko kecantikan Sariwarna. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sulistriani dengan NIM 2510501006. Perkenalkan, nama saya Nikita Widya Milona Tobing dengan NIM 25105010004. Nama saya Talita Najwa Ummahatul Muslimin, NIM saya 2510501019. Perkenalkan, nama saya Siti Zara dengan NIM 2510501008. Pada slide ini dijelaskan latar belakang dari analisis kami. Saat ini pengelolaan stok dan pemasok di toko Sariwarna masih belum terintegrasi, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian data, kesulitan pelacakan barang, dan risiko keterlambatan pasokan. Kompleksitas juga meningkat karena adanya masa kadaluarsa produk dan perbedaan kebutuhan tiap cabang. Oleh karena itu, diperlukan sistem terintegrasi untuk pemantauan real-time dan pengambilan keputusan yang lebih akurat. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi sistem stok yang belum terintegrasi. Lalu yang kedua, apa kendala utama dalam pengelolaan pemasok. Yang ketiga, bagaimana merancang sistem terintegrasi dengan notifikasi stok. Jadi di sini fokusnya adalah mencari solusi dari permasalahan sistem yang masih manual dan belum terhubung. Lanjut, agar pembahasan lebih terarah, penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini difokuskan pada pengelolaan stok produk dan bahan kosmetik. Yang kedua, tidak membahas detail penjualan, hanya terkait pengurangan stok. Yang ketiga, sistem mencakup 3 pusat dan 3 cabang. Yang keempat, evaluasi pemasok terbatas pada ketepatan waktu dan riwayat pembelian. Dan yang kelima, perancangan sistem hanya sampai tahap desain, yaitu UML dan basis data. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kelemahan sistem stok yang masih semi manual. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kendala dalam pengelolaan dan evaluasi stok. Dan yang ketiga, untuk merancang sistem yang terintegrasi dengan informasi real time, pencatatan mutasi, dan notifikasi otomatis. Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, bagi toko Sariwarna, yaitu dapat membantu sistem pengelolaan stok jadi lebih efisien. Bagi penulis, sebagai penerapan dan pemahaman teori, dan bagi pembaca, dapat menjadi referensi dalam perancangan sistem. Selanjutnya, masuk ke metode penelitian yang kami gunakan. Penelitian ini menggunakan metode waterfall, yaitu metode yang dilakukan secara bertahap dan berurutan, mulai dari analisis hingga pemeliharaan sistem. Metode ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan sistem yang jelas. Pada metode waterfall ini, terdapat beberapa tahapan, dimulai dari analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan sistem, kemudian perancangan sistem seperti pembuatan DFD dan struktur data. Selanjutnya, implementasi sistem yaitu pembuatan database dan fitur sistem. Setelah itu, dilakukan pengujian untuk memastikan sistem berjalan dengan baik, dan terakhir adalah pemeliharaan sistem agar tetap optimal. Jadi, semua proses itu dilakukan secara berurutan hingga awal sampai akhir. Baik, selanjutnya itu ada analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan untuk mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal pada sistem pengelolaan stok dan pemasok pada toko kecantikan Sariwarna untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan menjadi dasar untuk pengembangan sistem yang lebih baik. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan, di mana sistem ini sudah memiliki pencatatan stok dan pemasok, serta alur pembelian yang cukup terstruktur.
Dan selain itu hubungan dengan pemasok juga sudah berjalan dengan baik dan rutin. Dan karena skala usahanya masih tidak terlalu besar, jadi lebih mudah untuk dikembangkan ke sistem yang lebih terintegrasi. Kedua itu ada weakness atau kelemahan, di mana sistem yang dipakai masih semi manual dan belum terintegrasi antar cabang. Jadi informasi stok belum bisa dilihat secara real time. Dan proses seperti mutasi barang masih dilakukan secara manual, belum memiliki fitur yang penting seperti stok minimum atau masa kadaluarsa. Data pemasok juga belum tersimpan secara terpusat, jadi agak susah kalau mau evaluasi. Dan yang ketiga itu ada opportunities atau peluang di mana sekarang kan teknologi sudah mendukung untuk membuat sistem berbasis web yang terintegrasi. Terus kebutuhan akan data yang akurat juga semakin tinggi, jadi ini bisa dimanfaatkan untuk membantu mengambil keputusan yang lebih tepat. Kedepannya sistem ini juga bisa dikembangkan lagi dan diintegrasikan dengan sistem lain. Yang keempat itu ada threat atau ancaman, di mana persaingan bisnis semakin ketat, jadi pengelolaan stok harus cepat dan akurat. Selain itu, harga dari pemasok bisa berubah-ubah dan ada risiko keterlambatan pengiriman barang. Kalau sistemnya belum aman, juga ada kemungkinan data hilang atau rusak. Selanjutnya itu ada fishbone. Diagram fishbone menunjukkan bahwa masalah pengelolaan stok dan pemasok disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu man, method, machine, material, serta environment. Faktor utama permasalahan berada pada metode dan teknologi yang belum optimal. Di sini ada bentuk diagramnya, di mana akar permasalahannya adalah pengelolaan stok dan masuk belum efektif karena sistem masih semi manual dan tidak terintegrasi. Pertama ada metode, di mana sistem masih semi manual, tidak ada SOP yang jelas, tidak ada reorder system, dan mutasi dan laporan masih manual. Terus ada machine, di mana tidak terintegrasi, tidak real time, dan tidak ada notifikasi. Kemudian dari segi environment itu ada persaingan yang tinggi, harga tidak stabil, dan keterlambatan dari supplier. Kemudian ada dari man itu kurang teliti, evaluasi supplier tidak ada, dan koordinasi masih lemah. Dan terakhir dari segi material itu data tidak akurat, stok tidak sinkron, dan data supplier tidak lengkap. Selanjutnya ada perancangan aliran data flow diagram DFD. DFD pada penelitian ini bertujuan untuk memetakan aliran data dalam sistem pengelolaan stok dan pemasok agar pengolahan data master, transaksi penjualan, dan pembelian dapat terintegrasi dalam satu basis data terpusat antar gudang dan cabang, sehingga memudahkan pemantauan dan mengurangi redundansi serta meningkatkan keakuratan dan konsistensi data. Nah, sini ada DFD level 0 atau diagram konteks, di mana pada diagram konteks pada gambar tersebut menunjukkan sistem sebagai pusat pengolahan data yang berinteraksi dengan pemilik toko, kasir, staf, dan gudang dan pemasok, sehingga pengelolaan stok dan pemasok dapat berjalan terintegrasi. Di sini kalau kita lihat dari bentuk diagramnya, pada diagram ini menampilkan sistem informasi stok kosmetik terpusat. Di tengah ini ada terdapat sistem utamanya, yaitu sistem informasi stok kosmetik terpusat yang berfungsi mengolah seluruh data stok penjualan dan pengadaan barang. Di sini juga ada 4 entitas, yaitu kasir cabang, staf gudang, pemilik, dan pemasok, dengan alur data sebagai berikut, yaitu dari kasir cabang, sistem menerima data penjualan, dan sistem kemudian mengirimkan kembali struk penjualan dan info stok.
Kalau dari staf gudang itu sistem menerima data terima barang dan sistem mengirimkan kembali daftar PO aktif atau pre-order. Dari entitas pemilik dapat dilihat kalau sistem menerima laporan dan sistem mengirimkan data master dan data PO. Dan terakhir dari entitas pemasok di mana sistem menerima info pengiriman dan sistem mengirimkan kembali ke pemasok itu dokumen PO. Selanjutnya membahas tentang diagram rinci atau DFD level 1. Diagram DFD level 1 ini menunjukkan aliran data secara rinci melalui beberapa proses utama dari pemilik mengolah data master, kemudian menyimpannya pada tabel cabang dan tabel pemasok. Selain itu, pemilik juga membuat data pesanan ke pemasok untuk proses 3.0 pesanan PO. Kemudian pemasok memberikan info pengiriman pada proses 4.0. Kemudian dokumen tersebut divalidasi ke staf gudang. Setelah divalidasi akan menjadi daftar PO aktif dan menjadi data terima barang. Selanjutnya itu kasir cabang. Kasir cabang bertugas untuk mengelola data penjualan transaksi penjualan 2.0, kemudian diproses cek stok dan harga, kemudian disimpan transaksi melalui tabel penjualan. Kemudian sistem otomatis mengurangi stok pada tabel produk. Selanjutnya, IRD. IRD ini menggambarkan hubungan antar entitas utama seperti produk, kategori, user, pesanan pembelian, cabang. Di sini itu ERD fokus pada penyimpanan datanya. Seperti pemasok menyimpan ID pemasok, nama pemasok, alamat, dan nomor telepon. Di ERD ini entitasnya saling memiliki keterkaitan, yaitu one to many. Jadi satu pemasok menerima banyak pesanan pembelian. Banyak pesanannya pembelian ini terdiri dari tanggal pembelian, ID pembelian, status pembelian, ID user atau pemilik yang memesan barang. Selanjutnya kelas diagram. Di kelas diagram ini fokus pada logika sistem. Di sini juga ada atribut, objek, dan metodenya. Di sini di cabang ada metode edit cabang. Apabila cabangnya salah bisa diedit, dan pada user ada metode login untuk bisa mengakses masing-masing tiap jabatan. Di bagian produk juga ada metode update stock. Apabila ada barang masuk, sistem otomatis mengupdate stok. Apabila ada barang yang laku terjual, sistem juga akan mengurangi stoknya. Sehingga mendukung pengelolaan operasional toko secara lebih efektif dan terstruktur. Selanjutnya kamus data. Di sini ada data master. Nama arus datanya data master. Arus datanya ini terjadi pada proses 1.0. Data utama yang menjadi acuan sistem untuk mendukung proses operasional seperti penjualan, pembelian, dan pengelolaan stok. Periodenya ini diperbarui ketika terjadi perubahan data. Volumenya itu estimasi kurang lebih 1-5 data per minggu. Selanjutnya data penjualan. Nama arus datanya data penjualan. Arus datanya terjadi pada transaksi penjualan 2.0. Data transaksi penjualan barang oleh kasir kepada pelanggan yang sekaligus mengurangi stok secara otomatis. Periodenya ini harian atau real time saat terjadi transaksi. Volumenya ini estimasi 20-100 data per hari. Selanjutnya ada data stok barang. Untuk data stok barang, arus datanya meliputi update stok dari penjualan dan pembelian, dan informasi stok di cabang dan gudang. Data ini digunakan untuk memantau persediaan secara real-time. Estimasi volumenya sekitar 20-100 data per hari, karena stok selalu berubah mengikuti transaksi. Selanjutnya ada data pembelian atau PO.
Pada data pembelian atau purchase order, arus datanya meliputi data pemesanan barang, detail pembelian, dan pengiriman ke pemasok. Data ini digunakan untuk proses pengadaan barang. Estimasi volumenya sekitar 5-20 data per minggu tergantung kebutuhan pemesanan. Selanjutnya ada data penerimaan barang. Untuk data penerimaan barang, arus datanya meliputi barang yang diterima dari pemasok, validasi dengan data PO, dan juga update stok masuk. Data ini digunakan untuk memastikan kesesuaian barang yang diterima. Estimasi volumenya sekitar 5-20 data per minggu. Yang terakhir ada data laporan. Data laporan ini punya arus data berupa laporan stok, penjualan, dan pembelian. Data ini merupakan hasil rekap untuk pengambilan keputusan. Estimasi volumenya sekitar 1-10 data per bulan karena dibuat secara berkala. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, pengelolaan stok dan pemasok yang masih semi-manual menyebabkan data tidak sinkron dan kurang akurat, sehingga diperlukan sistem informasi terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pengambilan keputusan. Nah, jadi selama ini pencatatan stok dan pemasok masih dilakukan secara semi-manual, yang membuat data seringkali tidak sama antar bagian dan tingkat akurasinya rendah. Hal ini berdampak pada proses kerja yang kurang efisien dan memperlambat penyusunan laporan. Untuk mengatasi masalah tersebut, dirancang sistem informasi terintegrasi yang dapat mengelola seluruh data dalam satu sistem, sehingga proses menjadi lebih rapi dan keputusan bisa diambil secara lebih cepat. Selanjutnya ada saran. Sistem perlu diimplementasikan dan diuji sebelum digunakan, didukung dengan pelatihan pengguna, serta dapat dikembangkan lebih lanjut melalui penambahan fitur dan peningkatan keamanan serta pencadangan data. Jadi, sistem yang sudah dirancang ini sebaiknya segera masuk ke tahap implementasi supaya bisa langsung digunakan dalam operasional. Tapi sebelum itu perlu juga dilakukan pengujian agar sistem benar-benar berjalan dengan baik. Dan juga pelatihan bagi pengguna supaya tidak mengalami kesulitan dalam menggunakannya. Kedepannya sistem ini juga masih bisa dikembangkan lagi, misalnya dengan penambahan fitur baru dan meningkatkan keamanan serta pencadangan data agar sistem tetap aman. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu dalam metode penelitian, kalian menetapkan penggunaan metode waterfall karena dianggap sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Namun, mengingat metode ini bersifat berurutan, bagaimana pendapat kalian jika di tengah proses perancangan terdapat perubahan kebutuhan mendadak dari pihak toko? Apakah menurut kalian metode ini paling efektif dibandingkan metode pengembangan lainnya? Nah, kalau menurut kami, memang benar sih, karena waterfall itu kan sifatnya berurutan. Jadi kalau misalnya ada perubahan kebutuhan di tengah jalan, itu jadi agak kendala karena kita harus mundur ke tahap sebelumnya. Tapi di kasus kami ini, kenapa tetap pakai waterfall? Karena dari awal kebutuhan sistemnya itu udah jelas. Terus dilihat dari hasil observasi juga kelihatan masalahnya itu di konsisten. Jadi selama perubahan kebutuhannya nggak terlalu signifikan, waterfall masih cukup efektif. Tapi kalau misalnya emang kenyataannya di tengah jalan ada perubahan besar dan sering, memang metode lain kayak Agile bakal lebih fleksibel. Cuma untuk penelitian kami yang fokusnya perancangan dan kebutuhannya relatif stabil, waterfall masih paling cocok. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 6. Kalian kan memilih metodologi waterfall di metode penelitian. Kira-kira ada nggak perbandingan dengan metodologi lainnya? Jika ada, apa aja sih yang menjadi perbandingan sehingga kalian bisa milih waterfall sebagai metodologi kalian? Nah benar, kita tuh sempat bandingin waterfall sama metode lain, terutama kayak Agile dan prototype. Nah kalau Agile ini, dia lebih fleksibel karena bisa berubah-ubah setiap iterasi. Tapi di penelitian kami, kebutuhannya itu dari awal udah cukup jelas. Jadi fleksibilitas tinggi itu nggak terlalu dibutuhin. Terus dari sisi dokumentasi, waterfall itu lebih rapi dan terstruktur di tiap tahap.
Nah, itu penting banget buat penelitian kami karena fokusnya di analisis sama perancangan, bukan di implementasi. Nah, selain itu juga dari segi kompleksitas, sistem yang kami rancang masih dalam skala yang terkontrol. Jadi, waterfall lebih gampang diarahkan. Nah, makanya dari beberapa pertimbangan itu, kami ngerasa waterfall paling sesuai dibandingkan sama metode lainnya. Aku izin menjawab pertanyaan, jika satu tipe produk kosmetik dapat disuplai oleh lebih dari satu pemasok, bagaimana desain hubungan dalam ERD Anda mengatasi situasi ini untuk mencegah duplikasi data? Jadi dalam ERD ini, kelompok kami sudah menggunakan normalisasi tahap ketiga, yang dimana tidak ada duplikasi data atau data double yang berulang-ulang. Pada tabel produk ini hanya menyimpan informasi produk saja. Namun, hubungan produk dan pemasok dihubungkan oleh entitas detail pembelian. Jadi, meskipun satu produk disuplai oleh banyak pemasok, kelompok kami hanya perlu mencatat transaksi tersebut pada tabel detail pembelian. Dengan cara ini, database tetap efisien dan memenuhi standar normalisasi tahap ketiga atau 3NF. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Pertanyaannya adalah, proses pesanan PO dan penerimaan dan stok terlihat terpisah. Bagaimana sistem memastikan konsistensi data antara barang yang dipesan dan yang benar-benar diterima? Jadi, sistem memastikan konsistensi data itu dengan cara setiap penerimaan barang harus berdasarkan purchase order atau PO yang sudah dibuat sebelumnya. Intinya, penerimaan barang itu nggak bisa berdiri sendiri, harus ngikut PO. Jadi, sistem ngecek dulu barang yang datang sesuai nggak sama yang dipesan. Kalau sesuai, langsung masuk ke stok. Kalau nggak sesuai, dicatat selisihnya.